Halo pemirsa, kembali bersama Akademi Aliarkam, kita melanjutkan kelas sejarah liberalisme dengan sesi kedua tentang liberalisme dan perbudakan rasial. Ya, kalau kita ikuti berita beberapa waktu terakhir ya teman-teman, ada gerakan atau tagar di media sosial bertajuk Black Lives Matter ya. Setelah kematian George Floyd, tiba-tiba muncul satu gelombang amuk massa ya, yang menuntut keadilan terhadap warga kulit hitam. Nah, pada sesi ini kita tidak akan membahas tentang Black Lives Matter atau mendukung atau berkutat pada hal-hal berbau identitas belaka, tapi kita akan mengecek jauh ke belakang di sejarah liberalisme, khususnya di Amerika Serikat ya, bahwa liberalisme ini dan perbudakan rasial adalah seperti bayi kembar gitu. Jadi ketika ada liberalisme, maka secara bersamaan ada perbudakan rasial. Maka liberalisme dan perbudakan rasial tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi mereka ini adalah bayi kembar. Kalau mungkin bisa dibilang bayi kembar siam ya. Jadi mereka sangat melekat sekali tanpa bisa dipisahkan. Nah, berikut ada beberapa data ya teman-teman mengenai jumlah budak di negara-negara liberal. Pertama, adalah Amerika Serikat tentunya. Di tahun 1770 mereka memiliki 330.000 budak. Meningkat di tahun 1800 3 juta budak, dan 1850 hanya 50 tahun ya, dari 1800 6 juta budak. Nah, sedangkan di Inggris di pertengahan abad 18 mereka memiliki 878.000 budak. Nah, negara Portugal punya 700.000 budak. Nah, Portugal ini terkait ya dengan Inggris karena emas yang diekstraksi ini dikirimkan kepada Inggris. Jadi contoh kecil ya, dari 3 negara ini sudah cukup memberikan satu bukti bahwa jumlah budak di negara-negara yang mendaku liberal, mendaku bebas dari intervensi feodal begitu, dan anti terhadap pengekangan kebebasan individu, justru mereka memiliki jutaan budak. Nah, kembali lagi ke Amerika Serikat, di pertengahan abad 18, mereka tidak hanya memiliki budak, tapi mereka mengeluarkan peraturan yang mempersulit emansipasi budak. Jadi mereka menciptakan satu peraturan yang menciptakan hukum ya untuk mempersulit pembebasan seorang budak. Jadi jika ada budak yang menjadi budak, maka akan sangat sulit ya untuk membebaskan dirinya atau membebaskan sesama budak. Nah, contoh lagi dari negara bagian California Selatan, dalam sebuah statuta di tahun 1696, jauh sekali ya, sangat jauh sekali, ya waktu itu masih koloni begitu, mendeklarasikan bahwa tidak akan ada kemakmuran tanpa kerja dan pelayanan dari orang-orang negro dan budak-budak lainnya. Budak-budak lain ini ya bisa kulit putih, bisa juga kulit yang berwarna lain. Tapi yang pasti ada orang-orang kulit hitam di sini. Ya, perbudakan dalam bentuknya yang paling radikal terjadi di era liberalisme dan pada dunia liberal. Jadi sungguh ironis ya teman-teman, ketika pemikir-pemikir liberal atau tokoh-tokoh liberal mengangkat panji-panji kebebasan, menjunjung tinggi kebebasan individu, tapi di saat yang bersamaan mereka justru memperbudak khususnya warga kulit hitam. Jadi perbudakan dalam bentuknya yang paling radikal adalah ya perbudakan rasial itu. Mereka mungkin ini ya ingin membebaskan
warga kulit putih dari perbudakan, dia tidak bisa mendominasi orang lain, terutama kulit putih. Namun, berbeda kasusnya jika terhadap warga kulit hitam, yang mereka mungkin, ya mereka dalam sejarah memperbudak kulit hitam secara besar-besaran. Bahkan ya, ada seorang bernama James Madison, ini salah satu tokoh penting dalam revolusi Amerika. Dia tentu seorang liberal dan tentu memiliki budak, yang slave owner. Mengatakan, dia mengaku ya, kekuasaan paling opresif yang pernah ada dipraktikkan manusia atas manusia, yakni kuasa berdasarkan pemisahan warna kulit hitam dan kulit putih. Dibebankan pada era yang paling tercerahkan, pada era yang mengaku atau sangat bangga sekali terhadap kebebasan individu. Justru di saat yang bersamaan ada penindasan, ada perbudakan rasial terjadi. Nah, inilah yang di sesi sebelumnya sempat disinggung ya, bahwa ada liberalisme dan ada perbudakan rasial terjadi secara bersamaan. Nah, perbudakan rasial ini juga kita perlu lihat ya dari pemerintahan mandiri atau self-government dan properti pribadi. Kepemilikan pribadi tidak bisa dilepaskan dari sejarah, tidak bisa dilepaskan dari perampasan-perampasan terhadap kepemilikan kolektif. Nah, kemunculan pemerintahan mandiri terhegemonisasi semakin diperkuat ya oleh properti pribadi skala besar, sekaligus penggusuran masyarakat asli, masyarakat Indian yang menempati benua Amerika terlebih dahulu. Nah, ada satu kutipan yang cukup panjang tapi sangat penting dari Presiden Andrew Jackson. Dia mengatakan begini, Jenderal Winfield Scott dengan 7.000 prajurit beserta milisi ya, relawan sipil, menyerbu wilayah suku Cherokee, ada salah ketik ya, menguasai segala yang dimiliki Indian, dan di tengah musim dingin, kirim mereka ke Arkansas dan Oklahoma. Para relawan sipil atau milisi ini diperbolehkan memiliki peternakan Indian, perkakas rumah tangga mereka, peralatan pertanian, dan bahkan membakar rumah mereka. Tidak hanya sampai di situ, ada 14.000 orang Indian dipaksa untuk keluar dari tempat aslinya, melewati jalur air mata, dan memang benar-benar air mata ya, karena 4.000 diantaranya meninggal di perjalanan. Nah, bahkan tidak hanya di situ kebengisannya, seorang saksi mata melaporkan adalah seorang lansia yang harus menanggung beban berat di pundaknya dan tetap harus berjalan di jalur air mata. Jadi sungguh ironis sekali lagi ya teman-teman, sangat ironis bahwa mengagung-agungkan kebebasan pribadi di satu sisi, tapi di sisi yang lain secara bersamaan merampas kebebasan orang lain, terutama kulit berwarna. Ya, dalam kutipan ini adalah kulit ini ya, orang Indian gitu. Nah, kita coba lihat secara sekilas ya tentang seorang pemikir atau seorang filsuf Inggris, filsuf liberal dari Inggris, John Locke. Dia mencoba mencari-cari ayat kitab suci ya untuk menjustifikasi perbudakan rasial. Pertama, kita lihat dari Perjanjian Baru ya. Di dalam kitab Kristen dan Katolik ada satu segmen yang bernama Perjanjian Baru, ditulis ya setelah Yesus begitu. Ada seorang rasul bernama Paulus. John Locke mengatakan ya Paulus sendiri tidak melarang perbudakan, ya. Paulus sendiri juga tidak bilang ketika menjadi Kristen atau menjadi percaya Yesus tidak serta-merta menghapus perbudakan kan.
tidak serta-merta majikan dan budak ini menjadi setara, tidak. Buktinya Paulus sendiri juga tidak menghapuskan satu sistem tatanan masyarakat seperti itu. Nah, kenapa kok kita tidak melakukan yang sama, ya kira-kira begitu. Nah, itu dari perjanjian baru. Nah, di segmen yang lain, ya, perjanjian lama, dipakai oleh orang Yahudi juga, John Locke ini menganggap bahwa perbudakan turunan atau turun-temurun ini hanya berlaku bagi bangsa non-Israel. Nah, sedangkan jika orang Israel sendiri atau orang yang mempunyai hubungan darah dengan orang Israel, maka dia tidak diperlakukan seperti demikian. Jadi bisa saja keturunannya tidak secara otomatis menjadi budak. Nah, dari dua bagian ini, John Locke mengatakan kepada kita bahwa ya tidak masalah ada perbudakan rasial. Alkitab sendiri menjustifikasi perbudakan rasial. Nah, satu lagi dari perjanjian lama bahwa dari bagian ini John Locke mengatakan ya ini berarti berlaku juga bagi kulit hitam dan kulit putih. Kulit hitam adalah orang-orang yang non-Israel, dan kulit putih adalah orang-orang yang bisa disamakan dengan orang Israel, seperti itu. Tanah bagi orang merdeka, ya. Perbudakan rasial atau ironi dalam liberalisme ini juga tidak berhenti sampai di sana, tapi terus berlanjut pada tanah atau wilayah. Ya. Sebuah hukum naturalisasi ya, tahun 1790, sangat lama sekali, menegaskan bahwa hanya orang kulit putih yang bisa menjadi warga negara Amerika Serikat. Jadi orang yang kulit berwarna, kulit hitam ataupun orang-orang India, ya mereka tidak